Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai globalisasi dalam Islam. Anggota kelompok 8 yaitu yang pertama, Rani Dwi Apriyanti dengan NIM 19 20 52 4 10 23. Yang kedua, Sheila Arimbi Kutar Putri dengan NIM 19 20 52 44 001. Yang ketiga yaitu Haning Wira Sutami dengan NIM 19 20 52 44 008. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, globalisasi dalam perspektif Islam yang meliputi pengertian globalisasi, modernisasi dan dampaknya, serta antara Islam dan Barat. Yang kedua, lingkup globalisasi dan peran Islam yang meliputi Islam di tengah arus globalisasi, pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan Islam dalam formasi sosial globalisasi, serta peranan pemuda. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya sedunia atau sejagat. Globalisasi sendiri merupakan kecenderungan perilaku kehidupan manusia yang saling terkait antar individu maupun antar bangsa yang dihubungkan dengan sarana-prasarana canggih sehingga dikenal politik global, ekonomi global, komunikasi global, dan lain sebagainya. Politik global yaitu politik yang dilakukan secara global bukan hanya tingkat nasional ataupun regional. Contohnya, kerjasama antara negara-negara di dunia seperti PBB. Ekonomi global yaitu aktivitas perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Contohnya, ekspor dan impor. Komunikasi global yaitu kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya. Contohnya, internet yang mempermudah komunikasi antar manusia. Sementara itu, era globalisasi adalah era kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sarana-prasarana lainnya yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batas, baik geografis maupun budayanya. Yang kedua, mengenai modernisasi dan dampaknya. Modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang terimplementasi pada industrialisasi sehingga terlihat hampir sama dengan westernisasi. Dampak-dampak modernisasi pada kehidupan manusia. Yang pertama, dampak positif. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang cepat. Begitupun ajaran Islam dapat dengan mudah didapatkan dan semakin meluas. Perubahan tata nilai dan sikap semakin baik. Modernisasi dalam budaya menyebabkan perubahan tata nilai dan sikap masyarakat menjadi rasional. Dengan demikian, ajaran agama Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dampak negatif modernisasi, yaitu gaya hidup kebarat-baratan serta merosotnya moral masyarakat, sehingga bertentangan dengan agama. Terjadi sekularisme atau pemisahan agama. Lebih mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai acuan hidup daripada agama. Dampak yang ditimbulkan dari modernisasi tersebut bergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya akan menjelaskan antara Islam dan Barat. Peradaban Timur identik dengan peradaban Islam yang sudah diakui secara luas, dan peradaban Barat diakui pula salah satu pilar terkuatnya yaitu agama Kristen. Bahkan Eropa, Jerman, dan Italia mengakui bahwa partai terbesar di negara tersebut adalah Partai Kristen. Meskipun Kristen sebagai agama samawi dengan pembawa risalahnya yaitu Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa sendiri turun dan menghabiskan masa hidupnya di negara bagian timur atau negara belahan timur. Opini dan kenyataan lapangan memberikan pemahaman bahwa pilar terkuat peradaban suatu bangsa adalah agama. Hubungan agama samawi, baik Islam, Yahudi, dan Nasrani, semua sejarah menulis ketiganya mempunyai keterkaitan. Ajarannya sama seperti monoteisme, bahkan perspektif agama Islam.
Ketiganya mempunyai keterkaitan sama halnya seperti induk dan anak. Atau bahasa lain dari ketiganya yaitu Islam sebagai penyempurna terakhirnya. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Orang Barat sendiri mempunyai hubungan yang erat terkait masalah ilmu sains dengan orang Timur, karena sesungguhnya orang Barat itu mengembangkan penemuan dari cendekiawan atau ilmuwan-ilmuwan Islam yang aslinya atau asalnya itu dari Timur. Oleh karena itu, sains Barat dan Islam di Timur adalah salah satu kesatuan sejarah yang awalnya berasal dari Timur melalui Eropa Barat, sehingga era globalisasi juga merupakan era penyatuan kembali sejarah dan masa depan dunia. Selanjutnya, mengenai Islam di tengah arus globalisasi. Globalisasi merupakan proses saling ketergantungan dan berhubungan antar masyarakat dan antar negara. Globalisasi berkaitan dengan modernisasi yang memberi pengaruh nyata, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif di berbagai bidang kehidupan manusia. Modernisasi supaya bermanfaat, menjadi solusi, dan tidak mengalami kehancuran maupun perpecahan, maka harus didasarkan pada iman dan nilai luhur agama Islam. Hal ini karena agama Islam merupakan benteng moral yang diharapkan dapat mencegah pengaruh-pengaruh negatif modernisasi yang terjadi pada kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam mendorong umatnya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap mengutamakan asas kemanfaatan terhadap agama, akhlak mulia, dan selektif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu dan teknologi harus mendasarkan pada 3 landasan akhlak, yakni 1. Akhlak terhadap Allah terdiri dari tauhid, Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Taqwa, Quran Surat Ali Imran ayat 1-2, Doa, Quran Surat Al-Mu'min ayat 60, Zikrullah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, Tawakal, Quran Surat Ali Imran ayat 159. 2. Akhlak terhadap masyarakat terdiri dari persaudaraan, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, Tolong menolong, Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Adil, Quran Surat An-Nisa ayat 58. 3. Akhlak kepada alam terdiri dari merenungi ciptaan, Quran Surat Ali Imran ayat 190, memanfaatkan alam, Quran Surat Yunus ayat 101, dan memelihara alam, Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, hingga melampaui bumi sebagai pusat kajian. Kemajuan pesat teks ini harus diimbangi dengan kemantapan moral dan agama. Jika tidak, maka kemajuan ini akan membalik dan menguasai manusia sebagai budak ilmu pengetahuan yang tidak memanusiakan manusia, seperti misalnya cloning manusia, digitalisasi yang menjauhkan manusia dari kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam dalam formasi sosial globalisasi. Di era globalisasi, pendidikan Islam berhadapan dengan paradigma pendidikan sekuler materialistis. Paham sekuler materialistis sebenarnya mengalami kegagalan dalam mendidik manusia menjadi pengelola alam secara benar. Pendidikan Islam harus menciptakan perubahan terhadap rekonstruksi paradigma pendidikan Islam yang berbasis kontekstal kritis, reorientasi kurikulum Islam, reorientasi manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang islami, dan demokratisasi pendidikan Islam, serta penciptaan lembaga pendidikan Islam alternatif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai peran pemuda. Peran pemuda khususnya dalam hal perkembangan yang pertama yaitu pemuda yang mendalami keilmuan keagamaan. Yang kedua, pemuda yang mendalami keilmuan, keagamaan, dan sekaligus selainnya. Yang ketiga, yaitu pemuda yang mendalami keilmuan selain keagamaan secara langsung. Selanjutnya, peran pemuda yang kedua yaitu peran pemuda dimulai dari permasalahan dalam peran dan posisi apa pemuda dapat memberikan bantuan serta kontribusinya terhadap bangsa dan negaranya.
baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Contohnya yang secara langsung yaitu pemuda dapat membantu di sektor pemerintahan sebagai cendekiawan dan birokrat yang diistilahkan dengan teknokrat atau berkontribusi secara potensial sesuai bidang keahliannya masing-masing. Contohnya sebagai pendidik atau sebagai perencana pengembangan kebijakan bangsa, sebagai kontraktor, tata kota, atau seniman, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cendekiawan muslim muda harus mampu mengembangkan diri secara terbuka, beradaptasi, serta mampu mempertahankan jati diri, keislaman, dan budaya bangsa dengan ciri khas dan karakternya, serta mampu menyaring atau mengambil hal positif dari perkembangan kehidupan global dan meninggalkan hal-hal yang berdampak atau sifatnya negatif.